resep menghadapi susahnya ekonomi sekarang. Satu, jangan utang. Dua, tiga, berdoa. Tentu perbaiki sholat. Yang keempat, tolak bala lah dengan sedekah. Sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bu, ini banyak saya lihat ini ibu-ibu depan ini, yang banyak emas berliannya ini saya lihat. Bu. Ini yang pakai bagus-bagus emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasmu? Anak, bukan, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami orang Bugis Makassar, umumnya Sulawesi Selatan, punya utang yang sangat besar terhadap suku Padang Melayu. Kami orang Bugis Makassar bisa mengenal Islam karena ada 3 datuk dari Padang ini yang datang merantau ke tanah Bugis mengislamkan tanah Bugis. Datuk di Bandang, Datuk Ritiro, ada 3 datuk yang mengislamkan. Waktu itu belum disebut Indonesia. Kemudian kesana, kita umumnya bangsa Indonesia sangat kagum dengan orang Padang dalam syiar Islam. Terkenallah yang sangat masyhur di Indonesia, Buya Hamka. Luar biasa syiar Islam. Tapi setelah saya masuk di sini saya agak kecewa sedikit. Masa bikin tabligh akbar seperti ini, bos? Kalau saya Pak Gubernur, saya Pak Duas, ini panitianya. Sudah judulnya tabligh akbar, tendanya kecil begini. Izin Ustaz? Mic-nya kurang bagus. Ini ada yang lebih bagus lagi nih Ustaz. Jangan tersinggung ya. Saya kasihan Pak Gubernur. Mana ada anak remaja sekarang mau berjemur dengar ceramah? Ya. Maka saudara-saudara sekalian, saya dilema, mau lama-lama panas, mau sebentar jauh-jauh. Saya dari Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Ayolah, satu saya ke bawah. Ya. Bu Ibu, sekarang ini masa sulit ekonomi. Iya toh? Sulit, bensin lagi naik, Pertamax lagi naik, BBM naik, minyak susah. Iya toh? Maka solusi pertamanya tetap bersandar kepada Allah. Sebentar selfie. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Simpan dulu handphonenya, simpan dulu. Dengar dulu ceramah. Bu, serius, karena kita lagi panas nih Bu. Satu, masa sulit seperti ini, Bu, biasa kita ini sulit. Ibu tahu enggak? 350 tahun kita dijajah Belanda. Iya toh? Selesai Belanda, datang Jepang, susah lagi kita. Iya. Selesai Jepang, datang PKI, susah lagi kita. Selesai PKI, masuk Orde Lama, susah lagi kita. Masuk lagi Orde Baru, susah lagi kita. Masuk Orde Reformasi, masih lagi susah. Masuk lagi sekarang. Saudaraku, bagi bangsa Indonesia, susah itu biasa, repot itu biasa, tapi jangan pernah tinggalkan Allah. Ya, jangan pernah tinggalkan Allah. Orang yang tinggalkan Allah
hatinya. Bu, lihat ini. Kalau saya bersandar di sini, sandaran saya jatuh, saya ikut jatuh. Saya bersandar kepada Pak Gubernur lepas jabatannya, saya ikut. Saya bersandar sama Kapolri ganti, saya ikut. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, susah, senang, repot, tetap ada dalam hidup ini. Allahu Akbar. Jangan tinggi-tinggi keteknya, basah baju. Ibu-ibu, nah sekarang bagaimana realisasinya kalau kita lagi susah seperti ini? Oh, baru-baru saya malu betul, Bu. Kenapa? Ada di Sulawesi Selatan usia 37 tahun ibu-ibu, ngutang kiri kanan, depan rumahnya ngutang 3 juta, samping kanannya ngutang 5 juta, samping kirinya ngutang 1 juta, belakang rumahnya minjam cincin dijual. Akhirnya malu. Apa yang terjadi? Dia racun 2 anaknya. Dia racun yang usia 5 tahun, dia racun yang 8 tahun, lalu dia minum juga racun, dia gantung dirinya, dia bikin surat kepada suaminya, saya bawa anakmu supaya kau tidak susah lagi dalam hidup ini. Itu kisah nyata. Kenapa bisa terjadi, Bu? Satu, karena dia putus asa. Allah sudah jelaskan, wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa. Maka bagaimana realisasinya? Kalau kita susah, dulu suami kita kerja di perusahaan, tiba-tiba COVID, yang tadinya ada gaji 5 juta sebulan, tiba-tiba suami jadi pengangguran. Kan bingung ibu? Iya, Bu, terutama yang sudah muka sakaratul maut. Bingung kan, Bu? Nah, bagaimana solusinya? Satu, jangan ngutang. Jangan ngutang. Ya, Bu, jangan ngutang. Kalau ibu ngutang, repot. Kalau ibu tidak ngutang, tidak mati. Kalau ibu susah makan, betul-betul sudah tidak ada kau makan, kau datang Pak Buya, tidak mungkin dia biarkan kau mati kelaparan. Iya toh? Hei, tidak mungkin orang Padang biasakan tetangganya kelaparan. Yang jadi masalah, kenapa kau ngutang? Seleramu terlalu tinggi. Betul-betul baru kau semua itu. Maka satu, jangan ngutang. Dua, setelah jangan ngutang, jual yang bisa kamu jual. Jangan, siapa yang mau beli jual diri ibu-ibu? Sudah bau tawon, minyak gosok, rugi, lebih banyak dosanya. Iya toh, Bu? Maksudnya apa? Bu, saya tidak mau kasih contoh orang lain, saya diri saya. Saya, Bu, lihat ibu saya waktu sekolah dijual piringnya, dijual bajunya, dijual kainnya yang mau bikin. Bahkan waktu saya sedih sekali ketika mesin jahitnya satu-satunya yang selalu dia pakai jahit baju anaknya terpaksa dijual 10.000 karena minjam duit, lalu dia bayarkan yang 10.000 itu. Akhirnya mesin jahitnya yang masih cap kupu-kupu, ibu masih ingat? Ya kan, umurnya seumuran ibu itu semua kan? Hah? Nah, dijualnya 30.000. Akhirnya apa? Alhamdulillah, sekolahkan anak, sekolahkan, jual. Maksudnya apa? Tiba-tiba yang tadi suami punya 5 juta, tidak ada gajinya, jual aja itu sepatumu yang 5. Iya. Hey, jual aja itu cincinmu. Yang penting anakmu sekolah. Kalau anak sekolah, dia nanti yang jadi anggota DPR. Tapi anggota DPR bukan tipu. Biarin anakmu jadi pengangguran daripada anggota DPR itu kan tipu. Ada anggota DPR itu kan tipu? Ada di sini. Betul. Kau salah, kenapa kau pilih dogo? Bu, ini kan tablik akbar Sumatera Barat. Iya toh? Iya. Mana anggota DPR? Ada yang hadir? Ada yang hadir?
Kita ganti lagi mukanya tahun depan. Nah, ganti lagi. Bu, woi, kalau ibu banyak ditipu politisi, ditipu oleh partai, ditipu oleh pejabat, ndak usah kau demo, ndak usah kau maki-maki, ndak usah ke medsos menghina. Lebih apa? Kita balas di 2024. Jangan pilih mereka lagi. Setuju? Setuju? Tapi masalahnya politisi tahu kelemahanmu. Apa kelemahan? Kasih duit. Nah, jangan ada begitu ya. Satu solusi ketika susah, jangan ngutang. Dua, jual yang bisa kita jual. Ada motor 3, jual aja 2. Yang penting anakmu tetap bisa sekolah. Kau punya kacamata 3, jual aja. Ada suamimu 1. Caranya gimana, Ustaz? Suruh dia kawin janda tua yang banyak duitnya. Tuh, karena panas ibu. 2, jual yang bisa dijual. Ibu-ibu, berapa jilbabmu ibu? Banyaknya. Jual aja bu. Bu, kalau ibu jilbab 10, jalan keluar ibu pakai 3. 2 aja dibilangi gila. Iya, iya. Bu, orang yang sedikit bajunya nyaman. Kenapa? Nggak bingung cari. Kalau banyak kan bingung. Ini sudah saya pakai apa enggak nih? Ini di mana nih? Bingung kan? Coba kalau cuma jilbab 2, selesai. Ya. 3. 1 tadi ulang. Jangan ngutang. 2, jual yang bisa dijual. 3, berdoa. Ustaz, saya mau doa supaya lunas hutangku. Apa doanya? Ya itulah doanya. Ya Allah, lunasi hutang-hutangku. Itu doanya. Tidak harus bahasa Arab. Bu, mau punya anak soleh? Ini doanya. Bareng-bareng ikut sama saya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa makan itu. Ini karena ibu yang penting bah. Biling-biling. Ini karena ibu yang penting bahasa Arab, tidak tahu artinya. Doa tidak harus bahasa Arab. Nggak percaya tanya Buya. Ini hebatnya Gubernur Sumatera Barat. Sudah gubernur ulama pula. Maka sayangi beliau. Ya, bantu beliau. Sepertinya di Indonesia sangat jarang mendapat pejabat sekaligus ulama. Ya kan? Nah, bersyukur kalian Sumatera Barat punya gubernur. Nah, alhamdulillah. Ada pula istri beliau hadir, masya Allah. Panggil Umi. Hah? Umi. Ya, Umi lah ya. Ya, Bu. Hei, Bu. Jadi yang kedua, ketiga berdoa. Allah janji. Apa itu? Di situ ya. Terserah ibu-ibu, kita hancurkan ibu-ibu kali ini. Ibu, doa ibu. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg yang janji kita dibagi-bagi semua kartu namanya bu ya. Pilih saya, sama-sama kita orang Padang. Pilih saya, sama-sama kita Payakumbuh. Ini kartu nama saya, telepon 24 jam. Begitu terpilih, diganti nomor HP-nya. Ada yang begitu? Ada. Kita ganti di 2024. Berdoa tidak
harus bahasa Arab. Bahasa Bugis boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Padang boleh, bahasa Inggris kalau ibu tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat tahu, baru kawin lagi suaminya. Ayo berdoa ibu. Ibu berdoa, semakin Allah cinta kalau ibu makin minta. Ibu minta ke gubernur, 1 kali masih gubernur senyum, 2 kali masih senyum, 3 kali masih senyum, 4 kali mulai kata, Satpol PP awas itu ibu. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. 3 kali kau sakiti, kurang ajar. Maka resep ketiga ibu, berdoa. Tapi percayalah, tidak mungkin doamu dikabulkan Allah kalau kau tidak sholat. Tidak mungkin. You berdoa sampai menangis, keluar air matamu, sampai keluar gigi palsumu, tapi tidak sholat, tidak sampai. Bu, kita tengok Pak Gubernur. Buya ini ada ajudannya. Itu ajudan kalau dipanggil sama beliau, ajudan, itu biar dia lagi tidur langsung lompat, siap Buya. Biar ada pisang goreng di dalam ini, dia telan bulat-bulat, siap Buya. Iya toh? Iya. Ada ndak ajudan dipanggil sama Buya, ajudan, tunggu dulu Pak Gub, dimutasi kau. Ajudan, bapak ndak lihat saya sibuk, diinjak kakimu. Padahal gubernur ada hilang jabatannya, paling lama 5 tahun. Sudah itu beruntung 10 tahun. Sudah itu tidak terpilih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iya toh? Begitu takutnya manusia kepada manusia, kepada gubernurnya. Tapi kenapa ketika Allah memanggil kalian, hayya 'alal falah, apa kata ibu? Tunggu, lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah, kata kepala dinas, tunggu, lagi meeting. Ada kepala dinas di sini? Ada? Pak, berhenti cari muka sama gubernur. Tidak ada gunanya. Di depan Buya kayak tidak ada harga diri. Bapak-bapak eselon dan kepala dinas, percayalah, biar Buya senang sama kamu, tapi istri Buya tidak senang, tidak jalan es kamu. Ya, ya, capek cari muka sama gubernur, lebih cari muka kepada Allah. Caranya, suami ada masalah, anak mau membayar, duit susah, berdoa kepada Allah. Kecil buat Allah kasih kamu itu, selesaikan masalah. Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Mana ada? Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Pak Gubernur, ibu pikir tidak ada masalahnya Pak Gubernur? Ada. Apa? Mau 2 periode? Iya toh? Ini dasar latif. Bapak ibu pikir tidak ada masalah saya? Oh, setelah saya viral banyak masalah saya ibu. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat, modus pura-pura menangis, lama-lama kirim stiker. Lalu dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, saya bukan imam bu, saya penceramah. Nah, semua orang punya masalah. Nih, setelah jadi kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur atau mau jadi bupati? Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Ya kan? Semua kita punya masalah. Maka Allah tidak berkata, Bu, ada masalahmu, kau jadi profesor dulu.
Ibu ada masalah jadi anggota DPR dulu, ada masalah jadi wali kota dulu. Tidak, Allah cuma minta dua, ista'inu bisabri wassalah. Sabar bu, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Maka berdoa selesai sholat. Alhamdulillah saya lihat ini ibu-ibu rajin semua sholat, rajin semua berdoa. Tapi berdoanya di status. Pergi suaminya update status, ya Allah lindungi suamiku. Sibuk betul Tuhan mau baca statusmu. Bertengkar sama suaminya, tak kusangka kau begitu. Tuh. Nah, 4. Kita ulang resep menghadapi susahnya ekonomi sekarang. 1, jangan utang. 2, 3, berdoa. Tentu perbaiki sholat. Yang keempat, tolak bala lah dengan sedekah. Sedekah. Gak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bu, ini banyak saya lihat ini ibu-ibu depan ini, yang banyak emas berliannya ini saya lihat. Bu. Ini yang pakai bagus-bagus emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasmu? Anak, bukan istri kedua. Kawin lagi suamimu. Gugup didengar istri saya ceramah saya ini. Dia bilang, jadi Ustadz kalau saya lebih dulu meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, kau sini sayang. Ku peluk dia lalu ku bilang, bila kamu di sisi. Itu saya senangnya istri saya bu. Kalau saya mau pergi ceramah, dia peluk saya bu, lalu dia usap-usap dada saya. Dia bilang, Ustadz ridhoi saya. Lalu dicium saya bu. Kenapa kau cemburu istriku? Ini semua tidak pernah cium suaminya ini. Pantas suaminya dia bilang, diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau mau kau pergi ceramah, kau cium-cium saya. Ini sudah hampir 1 minggu kau tidak pernah cium saya. Kata dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Kata ibu tidak pernah cium suami. Masya Allah. Lalu saya bilang, dia bilang istri saya, berarti kalau kau saya meninggal duluan, kau mau kawin lagi? Saya kau sini. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Maka ibu, daripada cincinmu, daripada rumahmu, tabunganmu, dinikmati istri kedua, sedekah. Misal hari Jumat seperti ini, saya mau sedekah, tapi saya miskin, tidak mesti banyak. Apa sedekah? Ibu bikin nasi padang. Di sini tidak ada rumah makan padang, saya lihat Pak. Ada Kak? Nah, ibu bikinlah nasi bungkus, 3 bungkus, bawa ke masjid, tulis, silakan nikmati. Lalu ketika khotbah, karena di situ makbul doa, ibu berdoa sambil dengar khotbah, ya Allah tambahkan rezekiku supaya Jumat depan 10 bungkus aku bawa ke masjid. Ya, beli sandal jepit 10 pasang, paling juga 100.000. Ya, bawa ke masjid, dari toilet ke tempat masjid, itu jadi pahala buat ibu. Mau kemana ibu? Kalau ibu meninggal, apa yang ibu bawa? Kain kafan aja bu. Ya. Jadi yang keempat syaratnya bersedekah. Ini buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Sekarang ini adik-adik ini saya. Adik-adik, kalian masih sekolah. Kamu tahu, saya dulu dek, semua pekerjaan orang bilang hina, tapi saya tidak pernah merasa hina. Saya pernah jadi cleaning service. Nah, saya pernah jadi cleaning service. Saya pernah jadi loper koran, yang ngantar-ngantar koran sudah sholat subuh. Paling repot kalau yang kita antar ada anjingnya. Pakai sepeda BMX, dicuri lagi tuh sepedaku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi, kurang ajar. Nah, saya pernah menjadi cleaning service. Saya bilang sama yang
yang punya travel paling terkenal waktu itu di Makassar. Nggak usah kau gaji saya, tapi kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor nggak dapat. Jalan kaki saya dek pergi sekolah dan kuliah. Saya pernah dihina teman saya di gedung saya, di kelas saya. PIS 3, lantai 2, 0207, PIS Sospol Unhas. Saya keluar, dia bilang kakak saya, enggak malu-malu kau, bajumu semua baju bekas yang kau beli. Tidak pernah saya merasa malu. Dan sekarang saya tidak pernah umroh waktu itu. Alhamdulillah saya punya travel sendiri sekarang. Kapan saja saya bisa umroh. Kalau dulu saya jalan kaki dek, bukan bermaksud takabur. Ini motivasi buat kalian. Kalau saya dulu jalan kaki, sekarang mobil yang saya pakai tidak sampai 10 yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan izin Allah. Alhamdulillah. Dulu yang hina saya bilang baju-baju bekas, tiap tahun saya kasih zakat sekarang. Alhamdulillah. Apa resepnya? Satu, belajar. Biar mukamu jelek, yang penting otakmu brilian. Daripada mukamu sudah jelek, dongok lagi. Saya lihat alhamdulillah kau cakep semua. Ya, kau belajar. Biarkan orang menghinamu. Dulu waktu saya SMA, selesai bunyi orang pada lari ke kantin. Saya masuk ke musola. Saya berdoa kepada Allah. Saya sholat duha 2 rakaat. Ya Allah, bukakan pintu hatiku. Ya Allah, berikan saya kemudahan dalam berpikir. Berikan saya kemudahan dalam pemahaman. Saya terima nasibku orang miskin di kampung, tapi jangan pula kau miskinkan ilmuku. Amin ya rabbal alamin. Baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongo. Ada bayar dasar, ada. Belikan, saya kasih ke contohnya, tapi belikan saya kue. Barter. Belajar deh. 2, birrul walidain. Baik-baiklah kau sama orang tua. Ini sekarang anak-anak pak lebih sopan sama cowoknya daripada sama bapaknya. Kalau ini semua ini. Kalau sama mau lihat ibu, ini anak-anak kita kalau mau pergi sekolah cium tangan apa enggak? Nah, enggak percaya. Dia paling begini sliding aja. Itu. Sekalinya cowoknya beleng-beleng. Hei, dek, kamu serius hidupmu bahagia? Berbuat baik sama orang tua. Betapa pentingnya berbuat baik sama orang tua. Ada seorang pemuda baru masuk Islam dan baru hijrah ke Madinah. Lalu datang bapaknya dari Mekah. Bapaknya masih beda agama. Datang ingin melihat anaknya di Madinah. Lalu anaknya ini bingung, yang anak muda lapor sama Rasul. Ya Rasulullah, datang bapak saya harus bagaimana ya Rasul? Dia masih agama nenek moyang saya. Gimana ya saya Rasul? Apa jawaban Nabi? Anak muda, dirimu dan seluruh hartamu miliknya orang tuamu. Kau datang temui dia. Adik-adik, mau sukses, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada orang tua. Saya tidak kerja, bukan urusanmu. Orang tua saya tidak sholat, bukan urusanmu. Urusanmu, muliakan orang tuamu. Insya Allah, Allah angkat derajatmu. Kalau saya tidak salah di provinsi ini yang ada kisahnya itu Maling Kundang toh. Ya, nah, jadikan itu pegangan. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Tidak ada, tidak mungkin kau punya kebahagiaan dunia akhirat kalau kau durhaka sama orang tuamu. Ibu-ibu, adik-adik, kan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban ibu? Nabi, apa jawabannya? Ibumu. Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Berarti ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi bapak-bapak. Bukan saya bilang 3 istri. Nah, kenapa Nabi sampai mengucapkan 3 kali? Adik-adik, kenapa sampai Nabi mengucapkan ibu? Ternyata ada 3 kesusahan dan keberatannya seorang ibu yang tidak pernah dipikul laki-laki. Apa itu? 1, ngandung. Ibu-ibu masih ingat waktu mengandung? Pernah enggak ibu tengkurap? Mengandung di tengkurap. Berapa lama? 9 bulan. Jalan aja susah. Duduk pakai standar samping. Iya toh? Bayangkan Pak, ibu 9 bulan 10 hari tahan ndak tengkurap. Pak Kadis, 1 bulan aja ndak tengkurap pusing. Yang ketahuan anak ini urusan orang tua. 2, waktu melahirkan.
Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Buya keluar kau nak. Enggak. Terakhir sudah ini, Pak. Enggak mau lagi saya hamil. Oh, menderita. Enggak mau lagi tobat. 5 bulan kemudian hamil lagi. Ada kan rumah tangga begitu? Bertengkar, hamil lagi. Ini semua ini korbannya. Ya, 3. Waktu menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih ingat? Apalagi waktu tumbuh giginya. Waktu digigit. Kok gigit saya? Ditinju? Enggak, dibujuknya itu kasihan. Aduh nak. Lepas kau. Siang anaknya, malam bapaknya. Makanya, iya toh, itulah sebabnya tidak ada kebahagiaan bagi anak yang durhaka sama orang tuanya. Maka Ibu, model anak durhaka ini yang begini, bagaimana caranya? Dia selalu bilang sama suaminya, pilih saya istrimu atau ibumu. Ini ibu-ibu durhaka itu yang ngomong begitu sama suaminya. Bertengkar sama anunya, bertengkar sama mertuanya, langsung dia bilang sama suaminya, kau pilih saya istrimu atau ibumu. Bu, nggak boleh ngomong gitu. Saya tanya, Bu, siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu? Siapa yang terima gajinya sekarang? Makanya ya, maka istri yang soleha dia akan berkata kepada suaminya, bang, muliakan orang tuamu. Bagi saya, bang, saya sudah bersyukur punya mertua seperti mertua. Saya sudah bersyukur punya ibu seperti ibumu. Jangan kau cemas soal saya. Muliakan orang tuamu. Wah, ini murah rezekinya orang begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus, lanjut. Bukan saya yang lanjut, biarkan Pak Gubernur yang teruskan 2 periode. Ya kan? Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita semua jadi amal. Tentu yang ada di sini berpanas-panas, beda pahalanya dengan ini ibu-ibu yang tidak kepanasan, ya. Beda pahalanya, ya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Terima kasih. Saya menitip Buya kepada kita semua, tidak gampang mendapat pejabat yang sekaligus ulama. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi acara kita, Allah berkahi jalan-jalan kita, Allah lindungi rumah tangga kita, Allah perbaiki pekerjaan dan dunia kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.